Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Triana Florentina dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang HIV, juga dengan bahaya-bahayanya dan cara mencegahnya. Sebelumnya saya akan memaparkan apa pengertian dari HIV itu tersendiri. Selamat menyaksikan. Virus imunodefisiensi manusia atau bahasa Inggrisnya Human Immunodeficiency Virus yang dapat disingkat sebagai HIV adalah dua spesies lentivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh manusia menjadi lemah dan dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Tanpa pengobatan, seorang HIV bisa bertahan hidup selama 9-11 tahun setelah dia terinfeksi, dan tergantung tipenya. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dapat menyebabkan penurunan dalam sistem imun tubuh manusia. Penyaluran virus HIV bisa melalui penyaluran semen reproduksi, darah, cairan vagina, dan ASI. HIV bekerja dengan membunuh sel-sel penting yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya adalah sel T pembantu, makrofaga, dan sel dendritidik. Penyebab dari HIV/AIDS sendiri adalah AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam bagian tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain pertama hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau anal. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya seperti gusi berdarah atau sariawan. Berbagi jarum suntik juga merupakan salah satu penyebab dari penularan HIV. Berbagai penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nafas suntik. Transfusi darah juga salah satu penyebabnya. Penularan HIV dapat terjadi jika seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Selain melalui berbagai cara yang tadi saya sebutkan, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan virus ini pada anak dapat terjadi saat proses melahirkan, juga melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit, seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui lidah, kecuali penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka di mulut. Nah, bahaya dari HIV tersendiri adalah tuberkulosis atau TBC, 2. Toxoplasmosis, 3. Cryptosporidosis, 4. Cytomegalovirus, 5. Candidiasis, ke-6. Cryptococcus meningitis. Dan cara mencegahnya adalah melakukan hubungan seksual yang aman. Perlu diketahui bahwa salah satu hal utama yang dapat menjadi cara penularan HIV/AIDS adalah hubungan seksual. Oleh karena itu, kita perlu melakukan hubungan intim yang aman. Maksudnya dengan tidak bergonta-ganti pasangan dan menggunakan kondom. Kedua adalah hindari obat-obatan terlarang. Selain melalui hubungan seksual, HIV/AIDS juga dapat menular melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Sebab virus HIV dapat menular melalui darah, sehingga penggunaan jarum suntik secara bergantian dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terjangkit penyakit ini. Yang ketiga, bisa dibicarakan dengan dokter. Jika diagnosis HIV/AIDS sudah terjadi, bicarakanlah lebih lanjut kepada dokter terkait pengobatan dan upaya-upaya mencegah
penularan yang bisa dilakukan. Hal ini juga sangat disarankan untuk ibu hamil. Jika ibu hamil didiagnosis HIV, sebaiknya dibicarakan kepada dokter kandungan mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan metode persalinan untuk mencegah virus menular ke janin ibu tersebut. Sekian dari penjelasan saya tentang HIV, berikut juga tentang pencegahan dan bahaya-bahayanya. Bila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Terima kasih.